Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 6A, Program Studi Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 4. 1. Endang Sulastri dengan NIM 1952000004. 2. Vivi Oktaviana Nur Azizah dengan NIM 1952000007. Ketiga, Prasasti Putri Khorota Ayun dengan NIM 1952000025. Keempat, Nur Muhammad Siddiq dengan NIM 1952000028. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang desain penelitian tindakan kelas dan perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Latar belakang. Penelitian tindakan kelas di Indonesia baru dikenal pada akhir dekade 80-an, meskipun penelitian tindakan kelas sebenarnya sudah diperkenalkan pada tahun 1946 oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin. Inti gagasan Lewin inilah yang dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin McTaggart, John Elliot, Dave Booth, dan sebagainya. Di dalam bidang pendidikan, penelitian dapat dilakukan pada skala makro maupun mikro. Dalam skala mikro, misalnya, dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan belajar mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada suatu mata pelajaran. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui desain penelitian tindakan kelas. 2. Untuk mengetahui perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Desain penelitian. Menurut Ari Kunto, tahun 2002, halaman 45, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Iga Wardani, tahun 2007, halaman 14, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu penelitian yang menekankan pada pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian termasuk penelitian tindakan kelas. Model penelitian tindakan kelas yang akan digunakan adalah model Kemmis and Taggart dengan mengacu pada pertimbangan berikut. 1. Penelitian meningkatkan mutu isi, masukan, proses, serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Penelitian tindakan kelas menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. 2. Penelitian tindakan kelas membantu guru dan tenaga kependidikan dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam serta di luar. Penelitian tindakan kelas meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. PPK Desain Model Kemmis dan McTaggart. Kurung buka, kelas bola 1908 halaman 124. Kurung tutup. Siklus ada 3: perencanaan, refleksi, tindakan, observasi. Perencanaan itu tindakan observasi. Refleksi itu rencana perbaikan. Siklus 2: refleksi dan tindakan observasi. Refleksi itu rencana perbaikan, tindakan observasi rencana itu rencana perbaikan. Subjek penelitian. Subjek penelitian
penelitian. Subjek penelitian yang diambil adalah guru dan siswa kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2013-2014 SD Negeri 2 Bangbayang, Desa Bangbayang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, dengan jumlah siswa 31 orang yang terdiri dari 17 orang siswa perempuan dan 14 orang siswa laki-laki. Penelitian Ari Kunto kurung buka 2006 halaman 118 mengemukakan variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Ada 3 variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu 1. Variabel input. Variabel input adalah kemampuan awal guru dan siswa dengan pendekatan pembelajaran konseptual sebagai strategi pembelajaran siswa sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas. 2. Variabel proses. Variabel proses adalah kinerja guru dalam mengelola pembelajaran matematika, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran konseptual sebagai strategi pembelajar siswa pada pembelajaran matematika tentang materi operasi penjumlahan pecahan, termasuk di dalamnya upaya-upaya bimbingan guru dalam meningkatkan keterampilan menghitung siswa. Variabel output. Variabel output adalah kemampuan guru menerapkan pembelajaran konseptual sebagai strategi pembelajaran siswa setelah penelitian tindakan kelas dan keterampilan menghitung sebagai hasil belajar siswa setelah penelitian tindakan kelas, yaitu peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran matematika pada materi operasi penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan menerapkan pembelajaran konseptual serta meningkatkan kemampuan siswa pada operasional penjumlahan pecahan. Definisi operasional. 1. Pembelajaran matematika SD adalah pembelajaran Definisi operasional. 1. Pembelajaran matematika SD adalah pemberian bantuan kepada siswa untuk membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi dalam kurung buka arahan terbimbing kurung tutup sehingga konsep atau prinsip itu terbangun. 2. Pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. 3. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah terdiri atas 2 bagian, yaitu bilangan sebagai pembilang sebagai penyebut. Pembilang adalah bilangan yang berada di bagian atas suatu pecahan yang menunjukkan berapa besar bagian yang digunakan penyebut.
adalah bilangan yang berada di bagian bawah suatu pecahan. 4. Materi penjumlahan pecahan. Materi penjumlahan pecahan adalah dapat dilakukan pada pecahan yang mempunyai penyebut sama dan pecahan yang mempunyai penyebut tidak sama. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dapat dilakukan dengan penjumlahan bilangan pada pembilang, namun penyebutnya tidak ikut dijumlah. Instrumen penelitian. Ahli Kunto tahun 2002 halaman 136 mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini harus sesuai dengan metode yang dipilih. Mengingat penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas, maka instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu A. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan LPP. Yang B adalah lembar kerja siswa atau disebut dengan LKS. Yang kedua adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data juga dibagi menjadi dua, yaitu A. tes hasil belajar dan B adalah lembar observasi atau teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kegiatan pencatatan hal-hal yang ditemui, observasi atau peneliti selama proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang A adalah observasi, yang B adalah tes. Yang kedua adalah teknik pengolahan data. Yang A adalah pengolahan data kuantitatif atau disebut dengan tes formatif. Tes formatif dilakukan setiap siklus untuk mengetahui rata-rata hasil belajar dengan cara penjumlahan semua nilai anak, kemudian membaginya dengan jumlah siswa yang ada. Yang B adalah pengolahan data kualitatif atau disebut dengan observasi lapangan. Data hasil observasi diolah secara deskriptif yang dijabarkan melalui kata-kata atau kalimat berupa paparan dan penjelasan mengenai kondisi pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Prosedur penelitian. Hasil dari tahapan ini akan ditindaklanjuti pada tahapan penyusunan rencana tindakan untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan tindakan. Proses penelitian dari setiap siklus direncanakan seperti berikut. Siklus pertama yaitu perencanaan, selanjutnya pelaksanaan, ketiga pengamatan, keempat refleksi. Siklus kedua yaitu perencanaan, selanjutnya pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Bila hasil refleksi belum selesai atau belum tuntas, maka akan dilanjutkan dengan siklus ketiga. Teknik analisis data. Data yang diperoleh pada setiap siklus dilakukan analisis melalui cara sebagai berikut. Data yang diperoleh dibagi menjadi dua kelompok, ya. Pertama yaitu data kualitatif.
Data kualitatif adalah data yang berkenaan dengan aktivitas siswa di kelas yang meliputi sikap, perilaku, dan motivasi siswa ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan hasil belajar siswa yang diukur melalui tes formatif atau tes formal. Kriteria keberhasilan bagi guru. A. Guru mengalami peningkatan kemampuan merancang pembelajaran, operasi penjumlahan pecahan dengan menggunakan pendekatan kontekstual sekurang-kurangnya memperoleh hasil 75% dari standar yang telah ditetapkan. B. Guru mengalami peningkatan kemampuan mengolah pembelajaran, operasi penjumlahan pecahan dengan menggunakan pendekatan kontekstual sekurang-kurangnya memperoleh hasil 75% dari standar yang telah ditetapkan. Bagi siswa, A. Siswa mengalami peningkatan hasil belajar melalui pendekatan kontekstual sekurang-kurangnya mencapai rata-rata nilai 70 di atas KKM yang telah ditentukan sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Perbedaan yang paling mendasar antara metode kualitatif dan kuantitatif adalah alur teori serta data. Di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang telah dibuktikan dengan data lapangan. Sebaliknya, di dalam metode kuantitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian, hasil akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Untuk penelitian tindakan kelas, penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah subjek yang menjadi sasaran yaitu peserta didik, bertujuan memperbaiki situasi pembelajaran di kelas agar menjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut surat Surasmi Arikanto 2010, penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah subjek yang menjadi sasaran yaitu peserta didik. Bertujuan untuk memperbaiki situasi pembelajaran di kelas yang akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Saryono 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2018 halaman 13, data kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positif, data konkret, dan penelitian beberapa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan dengan masalah diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.